Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Israfil Muksid dari kelas KPI 3D akan menjelaskan ringkasan sejarah dakwah. Bab pertama, pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajarah yang berarti pohon. Salah satu alasan terpilihnya kata yang bermakna pohon ini barangkali karena sejarah mengandung makna filosofis. Makna sejarah juga terkait dengan istilah memanggil, mengajak, atau menyeru. Dalam hal ini ada suatu pendapat yang menyatakan dengan kapan sebenarnya pemulaan dakwah itu dimulai. Maka di sini terdapat dua pendapat. Yang pertama menyatakan bahwa permulaan dakwah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW karena Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua menyatakan bahwa permulaan dakwah terjadi pada masa diutusnya Nabi dan Rasul. Fungsi sejarah dakwah yang pertama untuk menentukan strategi perjuangan para Rasul di masa lampau. Yang kedua untuk menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dengan sejarah. Yang ketiga untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran sejarah dakwah dari masa ke masa. Yang keempat untuk mengukur sejauh mana pengaruh sejarah Islam. Yang terakhir, yang kelima, untuk memprediksi peran Islam mendatang dengan belajar sejarah. Bab kedua, dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul adalah para dai, sebab arti Nabi adalah orang yang membawa dan menyampaikan informasi atau wahyu dari Allah kepada manusia. Sedangkan Rasul adalah orang yang menyampaikan pesan atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Baik Nabi maupun Rasul adalah pilihan Allah. Pesan utama yang disampaikan oleh para nabi dan rasul adalah menegakkan keyakinan dan beribadah hanya kepadanya, yang menjadi tugas fitri kemanusiaan sebagai khalifah dan abdi Allah di muka bumi. Disampaikan pula pesan utama tentang perjalanan hidup manusia, yaitu al-mabda, asal kehadiran manusia, al-wasat, keberadaan manusia di alam kesadaran duniawi, al-ma'ad, tempat kembali, mempertanggungjawabkan tugas fitri kemanusiaan. Bab ketiga, dakwah di masa Nabi Muhammad SAW. Dalam menyebarkan Islam, Nabi Muhammad SAW melakukan dua cara dakwah, yakni yang pertama dakwah secara diam-diam. Hal ini dilakukan kepada lingkungan terdekat terlebih dahulu dalam keluarga atau bahkan di lingkungan para sahabat. Dalam dakwahnya, Nabi sangat memperhitungkan secara matang dan membutuhkan waktu yang lama, disertai dengan penolakan caci maki di mana-mana. Namun Nabi tidak goyah dan tetap menjalankan perintah Allah. Setelah beberapa lama berdakwah secara diam-diam, turunlah perintah agar Nabi menyerukan dakwah secara terang-terangan, yang mana rencana dakwah selanjutnya adalah secara umum Nabi menyerukan dakwahnya kepada segenap lapisan masyarakat Arab secara terbuka. Prinsip dakwah yang menjadi pedoman Nabi Muhammad SAW adalah: pertama, dakwah sebagai uswatun hasanah. Yang kedua, secara dialogis dan komunikatif. Yang ketiga, Islam yang ramah. Yang keempat, dakwah secara kontekstual. Bab keempat, dakwah di masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan para pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu taala, di mana sistem yang diterapkan adalah pemerintahan yang Islam karena berundang-undang dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang ditunjukkan pada syariat Islam. Nabi SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin yang akan meneruskan dakwah Islamnya. Setelah beliau wafat, beliau menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukan. Karena itulah
Rasulullah. Tidak lama setelah beliau wafat, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di kota Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah siapa yang dipilih untuk dijadikan pemimpin dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat. Mereka adalah Khulafaur Rasyidin. Bab kelima, dakwah di masa Bani Umayyah. Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 Masehi hingga 750 Masehi di dalam dan di sekitar semenanjung Arab, serta dari 756 Masehi hingga 1031 Masehi di Cordova, Spanyol. Nama dinasti ini disebut dengan Umayyah bin Asyam. Kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadang disebut juga Muawiyah. Umayyah memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi penguasa yang telah lama tersembunyi. Ambisi ini muncul karena Bani Umayyah menganggap keturunannya dari kalangan bangsawan terhormat dan memiliki kekayaan melimpah. Namun faktanya Umayyah tidak berhasil. Akibat ambisi yang tidak terpenuhi, terjadilah persaingan antara Bani Umayyah dan pamannya Hashim bin Al-Manaf. Kondisi ini sebenarnya semakin membuat marah citra Bani Umayyah di mata masyarakat Arab. Akan tetapi dalam dakwah pada masa ini ada hikmah yang bisa kita ambil, yaitu untuk menjaga amanah dengan baik apapun yang diberikan pada kita. Dan dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah dari Asia, Afrika, Spanyol hingga Cina. Pada akhirnya dinasti ini runtuh dikarenakan moralitas yang anjlok dan pergundikan. Bab keenam, dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Pada peradaban Islam atau kejayaan Islam dibangun oleh ilmu, pengetahuan, dan ini terjadi pada masa Bani Abbasiyah. Pendiri Bani Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Sofa 132 Hijriah atau 750 Masehi. Memimpin selama 5 abad. Pada masa ini terjadi perluasan wilayah seperti Afrika, Andalusia, Romawi Timur, India, dan masa keemasan Bani Abbasiyah pada masa Harun ar-Rasyid dengan pusat pemerintahan di Baghdad. Dan terdapat banyak ilmuwan sastrawan asing seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rashid, Al-Ghazali, Al-Kindi, dan lain-lain. Dan mengalami kemunduran karena beberapa faktor, diantaranya pertikaian internal atau perbuatan wilayah antara kedua putra Abu Abbas. Setelah beliau wafat, adanya faham Mu'tazilah yang dijadikan sebagai mazhab resmi pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Persaingan antara bangsa, perang salib, serangan Mongol, dan kemerosotan ekonomi. Bab ke-7, dakwah pada masa Turki Utsmani. Nama kerajaan Utsmaniyah itu diambil dari dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang pertama, Sultan Utsmani Ibnu Sauji Ibnu Artogol, kepada kabilah Kap Asia, kepala kabilah Kap di Asia Tengah. Awal mula berdirinya dinasti ini banyak tertulis dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300. Dinasti ini berasal dari suku Khoik Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam pada abad ke-9 atau ke-10. Ketika menetap di Asia Tengah, terdapat 38 sultan dalam sejarah berdirinya dinasti Turki Utsmani dan mengalami masa kejayaan saat Sultan Muhammad Al-Fatah di Istanbul kemudian mengalami kemunduran dikarenakan beberapa faktor, antara lain wilayah kekuasaan terlalu luas. Perluasan wilayah yang begitu cepat yang terjadi pada kerajaan Utsmani menyebabkan pemerintahan merasa kesulitan dalam melakukan administrasi pemerintahan, sehingga administrasi pemerintahan kerajaan Utsmani tidak beres. Tampaknya penguasaan Turki Utsmani hanya mengadakan ekspansi tanpa
mengabaikan penataan sistem pemerintahan. Hal ini menyebabkan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat mudah direbut oleh musuh dan sebagian berusaha melepaskan diri. Bab ke-8, dakwah pada masa Wali Songo. Wali Songo menyebarkan dakwah dengan metode-metode yang berbeda dan disampaikan dengan cara yang baik, perlahan dan bertahap sehingga dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Yang pertama ada Sunan Ampel, membuat peraturan Islam untuk masyarakat Jawa. Sunan Gresik merancang pola batik, lurik dan perlengkapan kuda. Sunan Mojo Agung mengajarkan mengolah berbagai jenis makanan, memperbaiki alat-alat pertanian dan membuat gerabah. Sunan Gunung Jati tata cara berdoa, membaca mantra dan pengobatan. Sunan Giri membuat tatanan pemerintahan di Jawa. Sunan Bonang mengajarkan ilmu suluk, membuat gamelan dan mengubah irama. Sunan Derajat tata cara membangun rumah dan tandu. Sunan Kudus merancang pekerjaan, peleburan dan membuat keris. Bab ke-9, dakwah di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam di kawasan lain. Karakteristik itu adalah damai, ramah dan toleran. Dakwah di kawasan ini tidak melalui peperangan. Konsekuensinya, Islam yang ada adalah Islam yang akomodatif. Para pedagang Muslim memperkenalkan Islam untuk mendapatkan posisi yang kuat secara ekonomis. Dari segi ekonomi, melakukan aktivitas perdagangan tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu, dari segi politik, para pedagang Muslim memperoleh dukungan dari penguasaan setempat. Mereka memperkenalkan Islam dan memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan penguasa. Bab ke-10, dakwah di Cina dan Afrika. Penyebaran Islam di Cina terjadi karena adanya faktor pernikahan, di mana ada tradisi bahwa mempelai wanita jika ia Kristen, ia harus mengikuti agama suami jika Islam. Mayoritas bangsa-bangsa di Afrika Utara adalah Muslim yang banyak dipengaruhi oleh kaum Sufisme, di mana mereka sangat berperan besar dalam mengorganisir komunitas pedalaman dan beberapa rezim negara. Warga perkotaan menggunakan bahasa Arab dalam percakapan dan kebudayaan, meskipun di wilayah Afrika Selatan dan wilayah pegunungan menggunakan bahasa Berber sebagai bahasa umum dan menjadi basis identitas kultural. Bab ke-11, dakwah di Amerika, Eropa dan Australia. Tantangan yang dihadapi saat menyebarkan Islam di benua Eropa adalah Islamofobia. Bab ke-11, dakwah di Amerika, Eropa dan Australia. Tantangan yang dihadapi saat menyebarkan Islam di benua Eropa adalah Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Namun semua itu dapat dilakukan dengan baik oleh pada khalifah dan penyebaran Islam pada saat ini melalui proses yang cukup lama. Yang pertama, pendidikan Islam di Australia diselenggarakan dengan tujuan agar dapat melestarikan pertumbuhan kehidupan agama Islam. Oleh karena itu, di Brisbane didirikan Queensland Islam Society yang bertujuan menyadarkan anak-anak Muslim untuk melakukan sholat dan hubungan baik sesama manusia. Mereka selama 5-15 tahun menerima pelajaran Al-Quran dan tata cara kehidupan secara Islam. Pelajar terdiri atas anak-anak dari Indonesia. Islam diterima oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia. Islam berkembang pesat di negara-negara Eropa termasuk Australia, sebagian negara Eropa lainnya. Masyarakat dunia menerima Islam karena disebarkan secara damai. Ya, sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.